Ya, ke fraksi PKS, Pak Sarul Aidi. Ya, Selamat datang di balik Pak Sarul Aidi. Ya, selamat datang Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahrul Aidi Mazat, fraksi PKS BKO ke Balik menggantikan Pak Mardani. Sehari-hari saya di Komisi 5 yang kebetulan berinteraksi dengan mitra kami adalah Kementerian Desa. Tentu saja banyak diskusi kami dengan desa dan permasalahan-permasalahannya. Pada kesempatan ini mewakili fraksi PKS, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa revisi Undang-Undang Desa ini sangat bagus dan baik sekali. Dan itu menjadi diskusi kami di Komisi 5 khususnya, bahwasanya perlu adanya revisi Undang-Undang Desa. Dan revisi itu tentunya harus menyelesaikan banyak masalah yang selama ini dihadapi oleh pemerintahan desa dan juga kepala desa. Aspirasi-aspirasi masyarakat desa dan kepala desa harusnya tertampung dalam revisi Undang-Undang Desa ini. Harus menyelesaikan masalah yang ada, bukan menimbulkan lebih banyak masalah. Tentu itu prinsip yang kita pegang bersama. Masalah masa jabatan, sepertinya semua fraksi sudah menyetujui ini. Ya, masa jabatannya diperpanjang menjadi 9 tahun, dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Begitu juga yang kedua adalah tunjangan purna tugas atau purna bakti. Saya ingin menggarisbawahi ini perlu diperjelas sumber dananya. Apakah dari dana APBN, dari dana desa, atau dari dana APBD. Apa di penjelasan nantinya. Dan yang ketiga, ini mungkin hal baru yang menjadi aspirasi kepala desa. Saya mengumpamakan begini, kepala desa itu hampir sama dengan kepala daerah. Dia hampir sama dengan bupati. Yang jelas satu, sama-sama pakai jengkol, Pak. Sama-sama pakai jengkol. Ya. Kalau gubernur, bupati, ya kepala daerah pakai jengkol. Kepala desa pakai jengkol. Sama-sama dipilih rakyat. Sama-sama punya wilayah. Sama-sama punya anggaran. Sama-sama punya tanggung jawab anggaran. Sama-sama karena dipilih rakyat, sama-sama punya beban sosial. Tapi dalam hal kita memberikan hak kepada kepala desa, kita tidak menjadikan ukurannya, formulasinya sama dengan kepala daerah. Alhamdulillah tertampung beberapa hal. Kalau dulu hanya diberikan gaji, sekarang insya Allah di undang-undang ini kita memberikan tunjangan purna bakti, walaupun bukan pensiun ya. Kalau pensiun ini terlalu berat tentunya. Samalah dengan DPRD kabupaten kota. Jadi kalau bisa purna bakti itu nanti patokannya itu adalah memberikan purna bakti atau purna tugas seperti memberikan purna tugas kepada DPRD. Kalau tidak salah ada berapa kali besarannya itu berapa kali lipat gaji pokok. Itu bisa jadi patokannya. Nah, kembali saya mengusulkan pada kesempatan ini, kalau bupati, kalau ada tamu baik dari pusat, dari masyarakat, dari siapa saja datang ke rumah bupati, itu semuanya dibiayai oleh negara. Tapi kepala desa itu tamunya juga tidak kalah sedikit, banyak juga tamunya, baik dari masyarakat yang mengadu, bahkan 24 jam tamunya. Begitu juga dari kecamatan, dari kabupaten. Tapi kepala desa tidak punya anggaran rumah tangga. Maka dalam hal ini saya mengusulkan mewakili fraksi PKS untuk melengkapi hak kepala desa ini, agar kepala desa juga diberikan tunjangan rumah tangga bagi kepala desa.
besarannya itu bisa diskusikan. Kalau betul-betul kita mengakui bahwasanya kepala desa ini adalah pemerintahan terkecil di negara kita ini, menjadi ujung tombak dari pelaksanaan pemerintah, maka kami mengusulkan agar kepala desa diberikan tunjangan rumah tangga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kejelasan kementerian mana yang akan mengatur. Untuk kita ketahui kan, mungkin kita tahu bersama bahwasanya setiap tahun ada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penggunaan dana desa. Hanya saja yang mengeluarkan aturan itu sekarang itu dua kementerian. Kementerian Desa mengeluarkan, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan tentang prioritas penggunaan dana desa. Yang membuat bingung para kepala desa. Sering juga overlap, sering juga berbeda antara aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Agar kita meminta, kalau bisa diikat dengan undang-undang ini, bahwasanya aturan prioritas penggunaan dana desa itu dikeluarkan oleh satu lembaga di negara ini. Apakah bentuknya ditarik ke atas menjadi PP, atau peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kemudian, ini tadi juga menjadi diskusi dari teman-teman dari fraksi lain tentang kemandirian desa dalam mengatur anggarannya. Nah, fakta yang ada sekarang ini, contoh, dibuat persentase yang betul-betul mengikat desa untuk menganggarkan anggaran mereka. Contoh terakhir sekarang ini, dana BLT DD itu minimal 10%, maksimalnya 25%. Bahkan lebih ekstrim lagi tahun sebelumnya, 40% harus digunakan untuk BLT DD. Tidak melihat kondisi desa. Saya pernah menemukan satu desa tidak banyak penduduknya. Masyarakat miskin sudah tertampung dalam PKH. Tetapi ada ancaman dari aturan kementerian, kalau tidak sampai 40%, maka dana desanya dipotong. Ini betul-betul membuat desa itu kebingungan, antara dipotong atau dibelanjakan 40% tapi tidak memenuhi kriteria. Nah, sekarang ini masih berlaku 10% minimal, 25% maksimal. Dan ada 20% dana yang digunakan untuk ketahanan pangan. Itu juga wajib. Di mana ada desa yang sudah menjadi lumbung pangan, mana mungkin lagi untuk menganggarkan di desanya ketahanan pangan. Intinya, boleh pemerintah membuat aturan prioritas, tapi cukup dengan programnya saja. Tidak harus dengan persentasenya, karena persentase itu sama saja mengangkangi kemandirian desa dalam menganggarkan dana desa. Kemudian yang keenam, yaitu tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. Khusus gaji kepala desa, siltap yang diatur oleh pemerintah saat ini, gaji kepala desa itu 2.500.000. Banyak kepala desa ini yang ditolak oleh mertuanya, Pak. Iya, gajinya tidak sampai UMR. Jadi jarak antara kepala desa dengan kepala dusun itu hanya 250.000. Sementara kepala desa punya beban sosial, kepala desa punya beban tanggung jawab anggaran, kepala desa punya kegiatan yang begitu banyak. Kalau bisa, ini perlu dinaikkan gaji kepala desa minimal 3.500.000. Dan poinnya lagi adalah gaji kepala desa, tadi disebutkan, gaji kepala desa dan perangkat desa ini dipastikan menerima setiap bulan di awal bulan. Jangan dibuat
kepala desa dan perangkat desa ini harus meminjam ke sana ke sini di awal-awal tahun itu. Bahkan mohon maaf, ini kejadian perangkat desa itu ada yang berpisah suami istrinya karena terlalu banyak suaminya ini minjam sama mertuanya, Pak. Iya, ini fakta yang harus saya sampaikan. Saya kebetulan banyak berinteraksi dengan kepala desa, dengan perangkat desa. Maka harus nomenklaturnya harus diatur oleh negara, bahwasanya tidak lagi dalam bentuk anggaran gaji khusus kepala desa dan perangkat desa, tidak dalam bentuk kegiatan di ADD-nya. Mungkin nomenklaturnya yang memang mereka ini kan sudah full time untuk mengurus negara ini di desa, harusnya digaji per bulan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan tidak dipusingkan mereka harus minjam ke sana ke sini. Barangkali ini beberapa catatan, mudah-mudahan TA nanti bisa merumuskan dalam bentuk pasal-pasalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.